Nah, silakan masuk. Kamu laki-laki masuk duluan. Ini bajunya dirapikan, Nak. Ya kan? Sukses, Bu. Ya. Kita doa dulu. Siapa yang mimpin doa? Silakan mimpin doa. Siap, Ras. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke sepakatan kelas kita nanti, Ibu mau absen dulu. 11 F9. Abdul Latif. Ahmad Ruben. Alia Kurnia. Amanda Arasta. OSIS. Pagi tadi ada? Amelia Septiani. Anggia. Anjeli Febrianingsi. Aura Kasih. Aisyah Otari Rahayu. Azura Ramadhani. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama. Jadi kalau ada yang melanggarnya, konsekuensinya kita sepakati bersama. Nah, apa saja kondisi kelas yang Anda inginkan selama semester ini? Bagaimana aturan belajarnya, tentang tugasnya, silahkan dituliskan. Nanti Ibu kasih kertas stick note-nya, tuliskan. Nanti kita tempel di depan. Kita kelompok-kelompokkan, kemudian baru kita sepakati. Tulis nama ya. Mau warna apa? Mau warna apa? Terserah dikasih aja. Silakan dituliskan. Bagi yang udah dapat silakan dituliskan. Kalau udah selesai ditulis, apa kesepakatan kelas yang ingin kamu tempel aja di sini. Nanti baru kita kelompokkan. Yang udah selesai boleh ditempel di depan. Ya, dah silakan dituliskan. Baik. Nah, apa kesepakatan kelas kita tentang tugasnya bagaimana? Boleh tidak terlambat ngumpulin tugasnya? Nah, dispensasi tugasnya berapa? Nah, kan bisa ditulis itu. Hah? Satu saja. Satu orang menuliskan satu yang kamu harapkan. Misalnya tentang izin keluar bagi yang terlambat. Nah, itu kan bisa dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas. Sudah ada yang selesai? Yang sudah selesai silakan ditempel di papan tulis. Yang sudah selesai tempel ke depan. Jalan. Silakan tempelkan, Nak. Tidak boleh titip-titip, tempel sendiri. Tempelkan sendiri di papan, dirapikan dari ujung sini. Nah, dah. Silakan.
Itu yang tinggi itu dibawain dikit, nak. Sudah ditempel semuanya? Ada yang belum nempel? Silakan dicari yang sama. Atau geser sana sih, nggak terlalu jauh, nak. Rapatin dikit. Nah, ini misalnya keterlambatan tugas. Nah, berarti dikelompokin gitu. Ini dirapatin, nak, ya ini. Diurut aja bawah, tapi jangan sampai nempel. Nah. Nah lagi, ini kehadiran. Cari yang sama. Ini nyaman, tentram, berarti tentang kondisi sudah. Ini tentang kebersihan kelas. Ada lagi nak kebersihan kelas sana? Iya, tentang membuli teman. Di kelompok satu lagi nak. Dilarang berbicara kayaknya ke sini. Ini dilarang berbicara. Nah, dekat kenyaman. Lagi kehadiran itu tentang tugas tadi. Tidak boleh bermain saat pelajaran berlangsung. Berarti kenyamanan. Tugas di sini tadi. Mana tugas tadi? Ini. Ya, kehadiran tamat masuk 5 menit dikumpulkan tepat waktu. Ini tentang kehadiran pisahin, nak. Ini yang tugas ya nih. Kehadiran pisahin. Ini tentang kenyamanan kelas juga. Kehadiran, mana tadi yang kehadiran satu? Lihat lagi sama. Lagi beli kipas. Buat AC. Ini tidak ada tugas. Yang apa? Apanya? Tentang tugas. Enggak, Keterlambatan tugas nih. Kehadiran. Ini kehadiran tadi kan ada satu kehadiran ayah. Hah? Boleh makan siko. Hanya satu. Pindahin ke sini kelompok yang tiganya. Biar tertumpuk dia. Di bawah biar rapi. Pisahin dikit. Kasih jarak. Oke. Satu orang perempuan, tuliskan ke depan kesepakatan kelasnya. Diurut dari sana, Jai. Iya, urut di sana dulu. Mana yang pertama tadi? Buat di sini, nak. Kesepakatan kelas pakai huruf besar. Bisa. Ini berharap. Iya, apanya? Nah, ya, kalau yang tidak mungkin nanti tentu tidak akan kita sepakati. Namanya kesepakatan kelas ya. Ini baru usulan. Usulan. Oke, kesepakatan kelas mulai di sana dibacakan. Ini tentang tugas ya. Nah, kumpulkan tugas tepat waktu. Toleransi 1 minggu. Yang di bawahnya apa nih? Boleh main? Boleh main HP dan makan. Boleh main HP dan makan. Berarti intinya yang pertama, di sini kawannya bilang kumpulkan tugas tepat waktu, toleransi 1 minggu. Yang di bawahnya kumpulkan tugas kalau udah selesai, setelah itu boleh makan dan main HP.
Terus yang ketiga, kumpulkan tugas tepat waktu. Intinya, yang pertama, kesepakatan kita apa? Kumpulkan tugas tepat waktu. Kecuali bagi yang izin atau yang sakit. Selagi hadir hari itu, berarti tugasnya harus masuk hari itu juga. Supaya kepala kamu nggak pusing di rumah. Karena kalau numpuk satu tugas, kamu lelah sendiri. Nah, berarti yang pertama, kumpulkan tugas tepat waktu. Silakan tulis, nak. 1, poin pertama, kumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Karena di sana ada poinnya tadi, boleh makan atau minum. Gimana kesepakatan kita? Boleh makan minum? Boleh makan minum? Boleh. Syaratnya tidak boleh meninggalkan kelas. Nah, makan minum dalam kelas tidak boleh yang berkuah, tidak boleh bawa nasi goreng dengan piring, tidak boleh bawa lontong, apalagi bawa soto. Ya kan? Oke, nasi gorengnya bisa dalam tempat, misalkan bawa tempatnya nanti. Tapi dengan syarat tidak boleh fokus makan. Apa maksud tidak boleh fokus makan? Selagi pembelajaran, kamu isi satu suap, kamu ngikut pelajaran. Ini enggak kan boleh kata ibu makan, kamu taruh nanti piring, kan lubuk gitu. Itu namanya fokus makan. Untuk belajar itu butuh energi. Jadi harus standby makanan. Apalagi kita belajarnya siang. Permen, kapan perlu tuh beli satu pak, satu kelas. Ya kan, jatah setiap hari ini. Dah. Berarti yang kedua, apa kesepakatannya? Boleh makan, apalagi minum. Tak perlu permisi. Tak perlu permisi untuk makanan minum. Maksud ibu gini, Bu, apa nak? Izin minum. Terus datang lagi, satu lagi. Bu, apa nak? Izin makan. Nah, itu namanya mengganggu. Jadi silakan makan dan minum di dalam kelas di saat kamu membutuhkannya. Nah, tanpa harus permisi dan tidak boleh bagi-bagi. Karena kalau kamu berbagi nanti berisik. Dah, sudah dipahami? Boleh makan, garis miring minum. Di dalam kelas. Dalam kurung, tidak mengganggu proses PBM. Sepakat? Sepakat? Sepakat ya. Yang berikutnya silakan Jay. Yang ini poinnya apa lagi? Ini 2 poin. Apa tuh? Tidak boleh meliput dalam kelas sama di dalam HP, Bu. Ah ya, berarti tentang menggunakan HP. Boleh menggunakan HP? Boleh. Di saat ada instruksi menggunakan HP. Nah, berarti apa kalimatnya di sini bagusnya? Penggunaan HP sesuai instruksi guru. Sepakat? Sepakat? Kok dikit suaranya? Main game boleh nggak? Boleh kalau ibu suruh. Tapi katanya sesuai instruksi guru kan? Ibu bilang, hari ini kita main game kata ibu. Kesepakatan kelas kita nggak boleh main game bu, teman kan? Berarti melanggar kesepakatan dong. Nah, jadi selagi ada instruksi gurunya, berarti boleh digunakan. Nah, apa lagi? Tidak boleh berisik waktu pelajaran, Bu. Ya, berarti diberi kenyamanan kelas barangkali ya. Yang kenyamanan kelas tadi, ke sini, pindahkan sini. Pindahkan di yang tentram nyaman. Tentram nyaman di atas sini aja. Di bawah. Tanya apa lagi? Terlambat mengangkut toleransi. Nah, untuk masuk kelas, berapa toleransi lambatnya? 10. Kita masuk setelah sholat zuhur. Kita istirahat sholat zuhurnya 45 menit. Ini toleransi keterlambatan 5 menit ini kenapa gitu? 10 menit, Bu. Hah? Antri makan. Antri makan. Kamu siang juga nak makan. Kamu makan biasanya juga jam istirahat pertama. Kadang Ya. 13:05. Sepakat? Ya, kalau memang harus terlambat juga hanya boleh 5 menit. Lewat dari 5 menit bagaimana? Hah? Yang masuk lewat dari 5 menit, dia akan menjadi tim ice breaking hari itu. Sepakat? Sepakat?
Sepakat? Dia yang akan memimpin ice breaking di hari tersebut. Sepakat? Sepakat nak? Nggak ada yang ingkar janji dengan kesepakatan kelas kita ya. Sepakat ya? Nah, terlambat 5 menit. Terlambat 5 menit dari jam masuk kelas menjadi pemimpin ice breaking. Jadi kalau ada rencana terlambat, siaplah ice breakingnya. Lanjut, Jay. Menjadi apa namanya tuh? Pemimpin. Apa tadi? Ya, menjadi pemimpin ice breaking. Pemandu ya. Menjadi pemandu. Pemandu lah. Pemandu ice breaking. Sah. Lagi, Jay. Hah? Tidak membuli teman. Tidak membuli teman ini tahu nggak apa yang termasuk bully itu? Ngejek. Hah? Ngejek, ya, benar. Contoh, kalian bully nak? Bully nak? Hai, kerempeng. Ya kan? Kerdil. Oi, tiang listrik. Kan itu termasuk bully. Terus itu bully perkataan. Bully apa lagi nak? Perlakuan. Sentuhan. Jika seorang teman kamu sentuh dan dia tidak nyaman, itu sudah termasuk bully. Itu kekerasan di sekolah tuh, baik laki-laki atau perempuan. Nih nak ditonjok kawan. Nah, tapi kan kalau happy, kalau sama-sama nyaman, berarti nggak bully dia. Yang dikatakan bully jika salah satu pihaknya tidak nyaman. Nah, jadi tidak ada bully, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Nah, secara lisan dengan perkataan, secara perbuatan adalah dengan sentuhan. Coba nak. Sepakat ya? Sepakat. Kayaknya ngantuk. Kita ice breaking dulu. Semuanya gerak ya. Semuanya gerak ya. Oke, stop dulu aja, kita ice breaking dulu. Gerak ya. 3 pindah ke sini, laki-laki pindah ke sini. Perempuan semuanya sebelah sini. Bahu tangannya. Makanya perhatikan ya. Kanan 2 kali. 1. Yuk. 1, 2. Kiri itu 2. Maju. Mundur. Maju. Maju. Sip. Sip. Dah. Kita coba ya. Pakai musik ya. Dah. Tunggu. Cepat ya. Nah dia. Dah. Kanan. Tidak ada bully. Sampai mana tadi? Tidak boleh membuli. Ini mana lagi? Kehadiran udah tadi ya. Tidak boleh membuli teman. Ini lagi. Ini ada satu lagi. Tidak ada PR. Tidak ada PR bisa jadi. Tapi dengan syarat tugasnya benar-benar diselesaikan di jam PBM. Nah, berarti kesepakatan yang ke-6. Berarti tugas diselesaikan di jam PBM sehingga tidak ada PR.
Kalau tugas tidak diselesaikan di jam PBM, maka ada PR. Nah, jadi kita fleksibel saja. Lagi, Jay? Nah, di sini ada kelas, suasana kelasnya nyaman, tentram. Nah, ini harus kita sepakati bersama. Ah ya, ini ada tentang kebersihan kelas, kenyamanan kelas itu kalau kelasnya bersih. Kapan perlu kamu hias-hias kelasnya, Nak? Kita jam PBM-nya dari 7.15 sampai jam 4:15. Jadi waktu kamu di sini setengah harinya dihabiskan di sekolah. Buatlah lingkungannya senyaman mungkin. Tidak boleh yang pertama belajar kimia tidak boleh kekurangan air. Wajib ya, bawa air banyak-banyak, jangan dibeli. Kalau beli habis, nanti yang ada sampahnya. Dah, banyak tertumpuk sampah. Jadi usahakan bawa air pakai tempat dari rumah. Nah, kita lama, Nak. Jadi supaya kelas kita nyaman, berarti kebersihan kelas dijaga. Tidak ada yang buang sampah dalam laci. Dalam laci meja tidak ada menumpuk sampah supaya kelas kamu bersih, aman, tidak banyak kuman. Nah, kemudian tadi ada yang bilang ada AC permintaan. Kalau ada AC kayaknya itu tidak akan terpenuhi. Nah, jadi mungkin sewaktu-waktu kita belajarnya di luar kelas atau di kelas taman, itu bisa kita carikan solusinya. Nah, tapi yang paling penting kalau kamu nyaman, tidak ada tuh kata gerah. Ya kan? Kalau nyaman. Tapi kalau kamu tidak nyaman, kalau kamu dari pagi, tadi Ibu coba ice breaking, malas yang bergerak. Kalau kamu malas bergerak, yang ada kamu tambah lelah. Bagaimana mau belajar? Nih, ini udah mumet, oksigen di kepala udah nggak ada. Nah, di saat bergerak, disuruh bergerak. Ice breaking itu tujuannya apa? Untuk menghilangkan rasa lelah. Kenapa? Itu ice breaking tadi apa fungsinya? Yang pertama kamu bergerak, keluar keringat, gerah ya gerah, tapi badannya nyaman setelah itu karena oksigen ke kepalanya jadi lancar. Yang kedua apa? Melatih konsentrasi. Ini kalau nggak konsentrasi, ini ada yang keinjak nggak kakinya tadi? Ada kaki kawan yang keinjak tadi? Hah? Ada. Berarti tidak kompak, tidak konsentrasi. Nah, itu ice breaking-nya itu saja. Tapi kalau siang hari itu ice breaking-nya biasanya memang menggunakan gerak badan. Kalau kita tidak mau bergerak, yang ada nanti kita mengantuk. Nah, misalnya Anda, kita belajarnya siang loh. Ibu belajar kimia siang, nggak ada. Belajar kimia itu semua yang ada di dekat diri kita. Ya kan? Kimia bahaya, Bu. Ya, nggak semua kimia bahaya. Kitanya aja tersusun dari zat-zat kimia. Nah, itu tentang kenyamanan kelas, kebersihan kelas. Kapan perlu kelasnya dihias, ini dirapikan. Nah, ini kerapian kelas juga diperhatikan ya. Ini rapi nggak? Nah, ini nyaman nggak Farel lihatnya di belakang kayak gini gue belajar nih? Nah, coba bayangkan jika di pojok ini bukunya tersusun rapi, cantik. Pas lihat, Nak, wah, rapi. Nyaman kan? Semangat belajarnya. Nah, jadi minggu-minggu ini mulailah merapikan kelas, buatlah kesepakatannya dengan walasnya dan sebagainya itu kalau nggak butuh lagi silakan dicopot, dibersihkan lagi. Nah, yang mau pakai kipas, ini buat kipas pribadi. Ya kan? Nah, jadi istilahnya belajar itu Nak, yang penting dulu adalah kemauan. Kalau kamu mau belajar, pasti ada jalan. Tapi kalau udah belajar banget ya nggak mau, nggak bisa lagi. Udah selesai kesepakatan kelas kita? Sudah ya? Bagian tertinggal? Nggak ada. Beli kipas bisa kita kasih saran, tapi apakah dapat atau tidak? Karena kelas kita semua rata-rata sepertinya nggak ada. Solusinya nanti sesekali kita belajar di luar kelas. Dari kesepakatan kelas kita, silakan dibacakan, Jai. Kesepakatan kelas. Yang pertama, kumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, boleh makan atau minum di dalam kelas. Syaratnya tidak mengganggu pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan HP, instruksi guru. Yang keempat, terlambat 5 menit dari jam masuk kelas menjadi pemandu Ice breaking. Yang kelima, tidak ada bully. Yang keenam, tugas diselesaikan saat pembelajaran. Selain dari yang 6 ini, kira-kira ada yang mau kita tambahkan? Ada. Nggak ada ya? Ada.
Di saat diskusi barangkali perlu kita tambahkan. Ya, kalau mau bertanya, apa kesepakatan kita? Izin keluar masuk lagi. Ya kan? Izin keluar masuk. Boleh keluar kelas kalau sudah mendapat izin. Jangan seperti ini. Bu, izin bu. Ibu ternyata lagi menghadap ke depan. Terus nanti, Farel mana? Kata ibu kan. Ibu udah hilang aja Farel kan? Ya Farel? Jadi kalau mau izin pastikan dulu, Bu. Lihat ibu dulu izin, Bu. Ya. Setelah masuk, lapor lagi ya. Jadi nggak ada istilahnya keluar masuk, hanya bergumam. Jelas nak? Nah, tambahkan nak. Yang nomor 5 tadi apa tadi? Tidak bully ya. Nah, tambahkan ini. Ice breakingnya dijelasin ke spesifik buat di bawah. Tidak ada bully. Yang ke-7 tadi izin keluar atau masuk dengan sepengetahuan guru. Izin keluar atau masuk kelas sepengetahuan guru. Satu lagi barangkali yang perlu kita tambahkan tentang yang terlambat masuk. Yang terlambat masuk harus izin dulu. Kalau tadi kan tidak izin ya, Bu izin Bu, langsung lari ke belakang. Ya kan? Kalau terlambat, masuknya ketok pintu dulu. Ketok pintu, setelah diizinkan menghadap guru. Kamu lapor. Bagaimana cara lapornya nak? Kira gimana Farel? Kira kalau seandainya Farel terlambat masuk nih, Bu udah berada di dalam. Nah, bagaimana cara Farel izin? Ketok, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ya Farel, kata ibu. Oh, kata Farel? Izin terlambat Bu, gitu aja. Ah iya. Bu, maaf Bu, saya terlambat. Tadi saya ke toiletnya antri misal, ya kan? Jelas nak? Atau bilang, Bu izin terlambat Bu. Kenapa terlambat Farel? Tadi saya kelamaan sholatnya Bu, tiduran. Ya kan? Nah tuh contoh. Ibu suruh bergerak, nggak mau bergerak. Udah hilang. Sudah hilang. Sudah? Yang ke-8. Jika terlambat masuk, berarti menyampaikan kata apa nak? Kata maaf dan alasan kenapa terlambat. Jadi di dalam kelas kita harus membiasakan apa nak? 4 kata ajaib. Kata maaf, izin, tolong, dan terima kasih. Pinjam pena, jangan ke terima kasih, pena saya tidak boleh balik. Pasti kawannya, si A, kamu minjam pena aku kemarin loh, kapan pula? Ya kan? Jadi itu namanya kita harus membudayakan budaya positif di kelas. Kalau kita meminjam, dikembalikan, jangan lupa terima kasih. Kalau butuh sesuatu, misalnya mau pinjam tip X, boleh pinjam tip X, terus boleh tolong dilempar, enggak? Tapi jangan dilempar ya, nanti kena kepala kawannya. Dah? Ada lagi nak, kira-kira kesepakatan kelasnya? Ada yang perlu kita tambahkan? Enggak ada? Udah oke? Sudah, silakan difoto. Kepada Amel sama aja, silakan duduk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita sudah diizinkan untuk berkumpul hari ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya. Tidak lupa kita mengucapkan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang penuh teknologi seperti saat ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah.
Di sini saya Septusilawati SSI SMA 1 Harau CGP angkatan 11 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Di sini kita dapat melihat di bagian pengantar, yaitu tentang bagaimana konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Kemudian konsep KHD itu adalah pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mengacu kepada pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat ke slide kita yang berikutnya, yaitu tentang konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, di sini paradigma belajar itu kita berubah dari yang biasanya difokuskan oleh guru. Nah, berarti dengan filosofi KHD berarti pembelajarannya lebih berfokus kepada murid. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita kembangkan dan motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas, ya, bukan peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas. Jadi kita input dari murid-murid kita input mereka maunya seperti apa. Jadi bukan kita yang menentukan. Makanya disebut sebagai kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, seperti itu yang akan kita laksanakan. Kemudian ada juga disiplin positif. Disiplin positif ini adalah terkait dengan ketepatan tugas, mengumpulkan tugas, ketepatan dia disiplin dalam masuk jam pelajaran, atau mungkin dia keluar masuk. Nah, terkait di sana nantinya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini yang paling penting, kebutuhan dasar manusia yang barangkali sering terabaikan oleh kita sebagai guru. Karena dari sekolah dasar kita kan, yang pertama kebutuhan dasar itu kalau kita belajar, kita butuh masukan atau asupan energi. Nah, jadi tentang makan dan minum barangkali perlu kita tinjau ulang kembali karena ini terkait dengan kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Kalau siswa kita perutnya lapar, bagaimana dia akan belajar dengan baik. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita bahas tidak akan mungkin terserap oleh kepala mereka. Nah, di sana lebih ditekankan kepada kebutuhan dasar yaitu tentang makan dan minum. Kemudian di sini ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini lebih seperti sekarang ini, kita kan mengajar itu menggunakan Android. Siswa harus membawa Android. Kita di kurikulum Merdeka. Android itu penggunaannya apakah digunakan oleh murid kita kepada hal yang negatif atau positif tergantung kepada guru atau bapak ibu yang mengajar di dalam kelas. Ya. Kemudian kita lihat, kita maju yaitu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita sebagai seorang guru menyelesaikan sebuah permasalahan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu bisa jadi ada menanyakan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita sudah tahu. Kemudian nanti menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada permasalahan, kita kembalikan kepada murid kita sehingga dia sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, di sini kita bisa melihat pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Berdiferensiasi nanti bisa 3, diferensiasi konten, diferensiasi media bahan ajar, ataupun diferensiasi produk. Jadi dalam mengajar tidak harus ada ketiga-tiganya. Kemudian di sini yang kita lakukan itu adalah menyiapkan diferensiasi itu sesuai kebutuhan. Jika di saat kita mengajar di kelas A,
kita butuh untuk diferensiasi produk, mungkin anaknya kinestetik ya. Berarti bisa kita lakukan dengan diferensiasi produk. Jadi tidak harus ada ketiga-tiganya. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu adalah menghamba kepada murid. Maksudnya menghamba berarti bukan kita bersujud, tapi adalah memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan sesuai yang dibutuhkan oleh murid. Kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol, kenyataannya kita tidak akan bisa mengontrol pikiran seseorang. Misalnya seperti Pak Sadik. Pak Sadik tidak akan bisa saya kontrol, itu pola pikirnya. Kecuali diri sendiri. Jadi di dalam hal ini, kita sebagai guru hanya bisa menumbuh kembangkan bagaimana supaya motivasi intrinsik dari murid kita itu bisa kita tumbuhkan. Kalau motivasi intrinsiknya sudah berjalan, maka pembelajaran seperti apapun akan menjadi sangat mudah. Itu ilusi tentang kontrol. Yang misalnya kamu harus mengumpulkan tugas, itu hanyalah ilusi kita bahwa kita sudah bisa mengendalikan murid. Sebenarnya itu tidak ada. Kemudian kita lihat ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, contoh seperti ini. Kita berilusi setiap kali siswa melakukan kebaikan terus kita kasih hadiah misalnya. Ternyata itu juga tidak baik, ada juga dampaknya. Di mana dampaknya? Si A yang selalu menonjol. Si A yang selalu menonjol dan dia mendapatkan hadiah. Itu akan menyebabkan kecemburuan sosial bagi kawan-kawan yang lain. Sehingga motivasi bagi kawan-kawannya menjadi menurun. Karena dia berpikir seperti ini, si A selalu menonjol, saya tidak akan pernah dapat. Tidak akan menjadi hal yang positif bagi kawan-kawan yang lain. Nah, berarti itu hanyalah ilusi kita sebagai guru bahwa kita dengan memberikan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi. Ternyata motivasi seperti itu adalah merupakan motivasi dari luar atau ekstrinsik Bapak Ibu. Kemudian di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini tergantung juga. Kalau kita ada seseorang itu kalau kita kritik, dia bisa menjadi hal positif bagi dia. Tapi ada murid ini kalau dikritik itu menjadi hal yang negatif. Justru dia malah semakin turun, semakin down semangatnya. Kita lanjut Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini ya, kita orang dewasa, apalagi kita sebagai guru, itu cenderung sekali dengan alibi kita ingin yang terbaik untuk murid kita. Benar ya Bapak Ibu? Nah, benar sekali. Ternyata itu hanya ilusi kita. Kita tidak akan pernah bisa memaksa seseorang. Karena kalau kita paksa dan dia melakukannya dengan terpaksa, sama seperti membuang air ke laut Bapak Ibu. Adalah pekerjaan yang sia-sia. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon. Realitanya adalah kebutuhan kita itu sama. Kemudian teori kontrolnya, kebutuhan kita sebenarnya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata kontrolnya semua orang itu melihat hal yang berbeda. Saya mungkin melihatnya yang lain. Nah, Bu Fuzo barangkali nanti lain lagi pola pikirnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kenyataannya bisa tidak? Tidak bisa. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah perilaku buruk itu selalu salah? Itu juga berbeda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Apakah itu perilaku baik atau perilaku buruk? Ada orang yang melakukan sesuatu yang buruk, ternyata menurut itu tergantung pola pikir kita, pola pandang kita. Menurut pola pandang orang yang melakukan itu belum tentu buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kenyataannya hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berarti kalau dia nggak mau kita bujuk. Nah, sementara yang kita lakukan itu bukan dibujuk, tapi adalah melakukan kolaborasi, yaitu memberikan pemahaman.
Kemudian sesuai stimulus respon itu berpikir menang atau kalah. Sebenarnya pola pikir itu realitanya kita harus selalu berpikir bahwa kita bisa menang. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini adalah nilai-nilai disiplin positif ya. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Jadi, dia itu melakukan disiplin terhadap dirinya tanpa ada imbalan apa-apa, tapi untuk dirinya sendiri. Kita lihat yang berikutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Berarti bukan mengejar kognitifnya, tetapi dia dulu memiliki yang pertama adalah disiplin diri. Dengan dia memiliki disiplin diri, maka nanti dia akan bisa memanajemen waktunya dengan baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi intinya adalah kembali lagi kepada motivasi intrinsik tadi. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, berarti tanpa membedakannya. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yang berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis sesuai dengan semboyan dari kurikulum Merdeka. Kemudian ada sini IBO, yaitu Primary Years Program. Di sini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Berarti ini lebih ke hubungan antar manusia. Berarti hubungan dengan sekitar, dengan teman, dengan rekan-rekan kita sejawat. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang keterampilan hidup. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh generasi kita, termasuk kita sendiri. Termasuk kita sebagai pengajar. Juga membutuhkan keterampilan hidup atau skill supaya bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid kita. Di sini kuncinya adalah dapat dipercaya, berarti bukan kognitif di sini ya. Keterampilan skill itu adalah di luar kognitif. Dapat dipercaya atau jujur, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, itu merupakan poin yang sangat luar biasa. Seperti kata pepatah, bahwa akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini kita sudah sama-sama tahu pengertiannya ya. Kemudian, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Contoh kita makan, misalnya minum kan ada tujuannya, supaya kita kenyang, supaya nggak kelaparan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan dasar itu juga ada seperti kasih sayang dan sebagainya. Di sini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, seperti ini tadi. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian, kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Rasa terima kasih diperlukan berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kan ada itu, di kelas ada temannya yang dikucilkan. Nah, dikucilkan temannya, tidak mau berkelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar tentang penguasaan. Di sini berarti murid kita tuh butuh harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi dan didengar. Yang keempat yaitu tentang kebebasan. Nah, kebebasan sini mandiri, memiliki pilihan, apakah mengeluarkan pendapat dan sebagainya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar yang kelima
Yaitu adalah tentang kesenangan. Jadi di dalam mengajar kita juga harus ada permainan. Karena itu juga merupakan kebutuhan dasar dari murid kita. Humor, antusias, dan juga butuh tertawa. Jadi jangan terlalu monoton. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang saya ulas di awal tadi Bapak Ibu. Nah, yang saya munculkan ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Berarti dia asal ngumpul tugas saja. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berarti ini masih termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Nah, berarti dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, di sini kita lihat mendapatkan imbalan atau penghargaan. Berarti ini termasuk ke dalam motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik, benar sekali. Nah, kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Belum kelihatan ya? Nah, di sini ada hukuman tidak berencana atau tiba-tiba. Misalnya siswa melakukan terus langsung aja main kekerasan. Nah, itu tiba-tiba. Kemudian di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Di konsekuensi ini ada rencana atau disepakati. Berarti kita buat kesepakatan seperti kesepakatan kelas itu Bapak Ibu. Kemudian ada murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman itu seperti ini. Kalau kamu tidak ngumpulin tugas, berarti nilai kamu tidak ada. Nah, berarti dia itu adalah termasuk kepada yang tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid selalu. Nah, kalau selalu kita monitor itu juga ternyata tidak nyaman bagi murid kita. Yang ketiga Bapak Ibu itu adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah pilihan yang terbaik yang harus kita lakukan. Sini ada 2. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dengan cara seperti ini, nah itu lebih nyaman bagi murid kita. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut dulu. Ini tadi ya, ada penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, manajer. Nah, ada 3, ada 5 di sini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau seandainya hukumannya seperti ini, hormat pada bendera 1 jam. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol guru tadi termasuk kemana ini? Penghukum. Nah, benar sekali. Terima kasih Bu Ratna. Nah, berarti ini termasuk ke dalam penghukum. Nah, kalau seperti ini kalimat kita, berapa kali bapak atau ibu memberitahumu? Kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu. Nah, ini dalam 5 posisi kontrol tadi masuk ke mana? Membuat merasa bersalah ya. Nah, jadi kita membuat murid kita merasa bersalah. Kita lanjut Bapak Ibu. Nih, contoh penerapan 5 posisi yang berikutnya. Kasusnya masih sama ya. Ayo, udah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, kira-kira nih kontrol guru yang mana ini dari yang 5 tadi? Sebagai friend ya. Teman ya. Nah, berarti kita di sini berfungsi sebagai teman. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Atributnya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi. Dan jangan diulang lagi. Nah, ini berarti sebagai pemantau. Udah muncul ya Bapak Ibu? Udah muncul. Kita lanjut ya. Nah, di sini. Ini udah tebak kayaknya yang mana nih? Apakah kamu tahu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Nah, ini kontrol yang mana dari yang 5 tadi? Yang terakhir apa tadi? Yang terakhir? Manajer. Nah, yang paling diharapkan bagi kita sebagai guru Bapak Ibu, disinilah.
fungsi kita sebagai manajer. Menyelesaikan permasalahan yang ada dengan segitiga restitusi. Kita akan masuk nanti di segitiga restitusinya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pembuat merasa bersalah, bagus. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ya, hukuman membuat merasa bersalah juga bisa di sana ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, makanya sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di awal tadi saya sudah ulas sedikit ya Bapak Ibu. Jadi, pembentukan keyakinan kelas itu dia punya nilai poin tersendiri. Yang pertama, dia bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja mudah diingat, jadi nggak panjang-panjang itu kesepakatan kelas, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi setiap kelas itu kesepakatannya akan berbeda. Kemudian semua warga sekolah itu dilibatkan dalam membuatnya. Ya kalau peraturan kelas biasanya selama ini kan kita sebagai bapak atau bu guru yang menentukannya. Ini peraturan kelas kita. Nah, jadi untuk perubahan paradigma baru tadi berarti kita rubah dari peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas yang memang kita input dari murid-murid kita. Di sini kita lihat ada segitiga restitusi. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita lihat ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Sebenarnya kita Bapak Ibu udah melakukannya, tapi belum maksimal ya. Mari nanti kita maksimalkan dalam penyelesaian masalah secara segitiga restitusi ini. Kemudian kita lihat di bagian menstabilkan identitas. Nah, apa yang kita lakukan? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini kita lihat berbuat salah itu wajar. Wajar ya? Nah, karena tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Itu benar sekali. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak guru ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Jadi mereka tidak merasa dihakimi gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kenapa dia melakukan kesalahan? Berarti barangkali karena memenuhi kebutuhan. Contoh dia tertidur waktu belajar. Nah, kalau kita langsung marah kan enggak, berarti kita tanyakan dulu. Mungkin dia tidurnya larut malam. Mungkin ada keluarganya sakit sehingga tidurnya terganggu. Nah, di sini contoh-contoh validasi tindakan yang salah seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita tanyakan lagi? Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Nah, sehingga dia sendiri berpikir apa nanti solusinya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu contoh-contoh validasi tindakan yang salah yang bisa kita gunakan. Kemudian yang ini, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kita lihat yang berikutnya. Ini segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini kita bisa melihat apa keyakinan kelas kita. Nah, berarti kita tanya, apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Nah, misalnya dia nggak ngumpulin tugas. Saya tidak disiplin, Bu, tidak menghargai waktu. Nah, seperti itu kira-kira penyelesaiannya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama yang tidak kamu patuhi. Nah, kita bisa menggunakan kata ini juga. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, itu kata-kata yang bisa kita gunakan. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi semuanya kita kembalikan kepada murid-murid kita. Nah, kita sudah sampai di bagian penghujung yaitu penutup. Di sini dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Nah, among itu adalah manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi harapan kita bersama, semoga kedepannya kita bisa lebih memaksimalkan penggunaan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa juga untuk lebih meningkatkan kreativitas kita dalam menyelesaikan segala permasalahan ataupun berkolaborasi dalam menyiapkan media pembelajaran sehingga nanti yang sulit itu bisa menjadi mudah. Ini udah di penutup. Terima kasih. Ini adalah merupakan standar nasional pendidikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, materi kita udah selesai, udah ditayangkan. Bapak Ibu sudah menyimak semuanya. Barangkali adakah yang ingin ditanyakan dari penyampaian tentang budaya positif yang ada di sekolah kita? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bu Rana? Nah, silakan Pak Sadik. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Saya izin bertanya terkait dengan salah satu materi dari presentasi kita pada hari ini, di mana kita sebagai seorang guru, sebagai konsep dari segitiga restitusi tadi, bahwa kita tentu penting untuk memberikan semacam motivasi kepada siswa untuk bagaimana mereka bisa memanajemen dirinya itu dengan sempurna gitu. Yang tentunya motivasi ini, motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa itu tentunya penting untuk perkembangan kepribadian siswa itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, kita sebagai seorang guru, bagaimana kita memberikan motivasi itu? Di saat-saat seperti apa motivasi itu kita berikan agar lebih maksimal kepada siswa itu? Gitu Bu. Berarti bagaimana cara kita menunjukkan motivasi intrinsik dan diri kita? Ya? Baiklah, terima kasih. Suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Sadik. Di sini tadi saya menyampaikan tadi yaitu kita menyelesaikan segala permasalahan itu dengan segitiga restitusi. Jadi kita lebih diharapkan itu menimbulkan motivasi secara intrinsik. Motivasi secara intrinsik itu bisa kita tumbuhkan secara perlahan. Contoh misalnya, ini siswa kita atau murid kita itu dia tidak tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, berarti muridnya kita panggil. Kita panggil muridnya, kita tanya, bagaimana cara penyelesaian dalam segitiga restitusi? Contoh seperti ini ya, saya contohkan. Misalnya namanya si Budi. Dipanggil, Assalamualaikum Budi, gitu. Terus dari jawab. Kita melakukan validasi tindak apa dulu? Menstabilkan identitasnya dulu ya. Tahukah Budi kenapa ibu panggil ke sini? Gitu kan? Anak tuh udah tahu tuh, murid kita tuh udah tahu tuh. Karena saya kemarin nggak ngumpul tugas barangkali Bu. Dia kalau udah nerka-nerka kenapa gurunya memanggil dia ya. Kemudian kita tanya, kenapa tidak mengumpulkan tugas kemarin gitu. Saya kendalanya ini Bu, gitu kan, alasannya banyak itu murid kita ya. Yang ngantuk lah, yang capek lah, apalagi kalau belajar. Kalau saya ini kimia ya, kimia tuh belajar di jam terakhir itu bagi anak itu sangat momoknya luar biasa gitu. Jadi setelah kita tanya seperti itu, berarti kita stabilkan identitasnya, kita mulai validasi tindakan yang salah gitu kan. Tahukah kamu gitu, kenapa kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, kesepakatan kelas yang mana yang tidak dipatuhi gitu. Nah, karena kita di awal sudah membuat kesepakatan kelas, dia tahu yaitu pada bagian mana tadi apa yang saya sampaikan tadi, pada bagian di disiplin. Berarti tidak menghargai waktu gitu. Setelah dijawabnya, kemudian kita tanya lagi, kita masuk ke tahap yang ketiga dari restitusi. Apa tahap ketiga tadi? Berarti adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari permasalahan yang kemarin, kira-kira menurut kamu solusinya bagaimana, Nak? Ya kan? Nah, maka anak itu akan berpikir mencari solusinya. Saya akan buat tugasnya, Bu, katanya. Pak, katanya. Ya kan? Kemudian saya akan mengulanginya lagi. Nah, dengan demikian selesailah sebuah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi sehingga anak ini tidak merasa terpaksa. Jadi dia punya motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk lebih disiplin. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Sadik. Nah, bagaimana Bapak Sadik?
Terima kasih, cukup jelas atas jawabannya yang Ibu sampaikan, bahwa tentunya sebelum kita memberikan pemahaman kepada siswa itu terkait dengan motivasi belajar yang akan kita berikan, terlebih dahulu kita tentu harus paham juga apa permasalahan dari siswa tersebut gitu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai saya sampaikan. Semoga kita bisa melaksanakannya dan menerapkannya di sekolah kita. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.